Kakang, Hmm? saya lapar. Dari tadi cacing dalam perut sudah berkeruyuk minta dikasih makan. Ayo, Kang. Pagi itu, Suliwa dan Galuh Parwati sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba Galuh merasakan lapar sekali, dan mendengar keluhan Galuh akhirnya Suliwa pun mencari cara. Dan akhirnya, Suliwa pun mendapatkan 2 ekor burung. Karena aku yang mendapatkan burung ini, sekarang kamu yang bertugas memanggangnya. Lapar kan? Ayo panggang. Ayo. Aku yang membuat api. Ayo. Dan mereka pun bersiap-siap memanggang burung tersebut. Dan di sisi lain, ketiga siluman serigala ternyata berada di hutan tersebut. Dan salah satu dari siluman serigala itu tiba-tiba mencium bau manusia di sekitar hutan itu. Di sekitar tempat ini. Tentu kita tidak akan menyanyiakan santapan, bukan? Dan sementara itu, burung panggang sudah siap disantap. Tapi ketika Suliwa mau menyantapnya, ketiga siluman serigala tersebut menghampiri dan mengganggu nafsu makannya. Kita ketemu lagi, Suliwa. Kaget. Mau apa lagi kalian? Tawaranku masih tetap berlaku untukmu, Suliwa. Kami ingin mengajarkan kepadamu bagaimana rasanya menikmati kehidupan yang sebenarnya. Akan kutunjukkan kepadamu keindahan wanita yang jarang dimiliki oleh orang lain. Suliwa terus dirayu oleh siluman serigala itu. Galuh pun merasa jijik dan sangat marah, dan tidak menunggu lama lagi. Akhirnya mereka pun bertarung di hutan tersebut. Kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari tali tenungku ini. Kamu akan kurubah menjadi seekor anjing. Tapi ternyata siluman serigala bertarung curang. Mereka menggunakan tenung, dan Galuh pun diserang dengan tenung, dan berubah wujud menjadi seekor anjing kecil. Kalian memang binatang. Suliwa, hanya aku yang bisa membebaskan kekasihmu dari tenunganku. Dan tidak menunggu lama lagi, Suliwa terus menyerang salah satu dari mereka. Suliwa menotok nadi-nadinya dan dimasukkannya pil racun ke mulut salah satu dari siluman serigala tersebut. Lihat tadi kenanga. Dia telah menelan tablet racun. Dan hanya aku yang mampu memberikan penawarnya. Kamu benar-benar licik, Suliwa. Bebaskan tenunganmu atas Galuh. Berikan dulu obat penawar racunmu. Aku bukan orang dungu kenanga. Bebaskan dulu kekasihku.
tidak bisa bebas dari tenunganku kalau dia dimandikan pada 7 sumur dari 7 gunung. Sekarang berikan obat penawar racunmu. Aku tidak yakin kamu bicara benar, Kenanga. 7 gunung pasti akan ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Sementara, kebenaran itu baru pada sumur terakhir. Memang. Tapi untuk hal yang satu ini, aku pantang bohong. Dalam buli-buli itu ada 7 butir obat. Minumkan 1 pekan sekali. Kalau kamu minumkan lebih dari 1 dalam 1 pekan, kulit adikmu akan membusuk. Jangan menggertak aku, Seliwa. Butir pertama akan mengendurkan semua saraf yang kaku karena racun. Tapi kulitnya akan melepuh. Pada pekan kedua, butir berikutnya akan menyembuhkan kulitnya yang melepuh. Tapi dia akan menderita sakit perut yang sangat hebat. Dia akan memuntahkan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Butir obat ketiga akan menyembuhkannya. Dan seterusnya, penyakit lain akan muncul yang hanya bisa disembuhkan dengan butir obat berikutnya. Pada pekan ketujuh dia akan sembuh. Tapi jumlah obatmu hanya 6. Obat ketujuh masih ada di tanganku. Kalau kekasihku sudah sembuh, obat itu akan kuberikan. Selamat tinggal. Ajar. Anak itu betul-betul cerdas. Dia mengira aku akan menipunya. Terpaksa kita harus mengangkat kantil ke rumah Cempaka. Yunda percaya pada ancaman dia. Kamu belum kenal anak itu. Dia sangat ahli dalam soal racun. Ancamannya pasti bukan main-main. Kepalaku pusing sekali, Kakang. Kamu terkena tenung wanita siluman itu loh. Kali ini keras sekali menjerat leherku, Kakang. Tanganku seperti lumpuh. Aku tidak bisa membukanya. Loh, Iya, kamu sudah ditenung menjadi anjing. jangan bercanda, Kakang. Aku hanya merasa tanganku seperti lumpuh. Kepalaku pusing dan badanku serasa ringan. Tumben, Kakang mau membopong aku terus. Kamu harus mulai menyadari keadaan dirimu loh. Aku hanya sedikit pusing kok. Kalau Kakang membopong aku terus, nanti Kakang capek. Galuh pun tidak percaya dengan ucapan Suliwa, dan dengan sambil membopong Galuh, Suliwa mencari genangan air atau sungai agar Galuh bisa berkaca. Loh, lihat keadaan dirimu sekarang. Kakang, kenapa aku jadi begini? Aku tidak mau menjadi anjing. Akan kubunuh perempuan tukang sihir itu. Sabar loh. Kamu akan terbebas dari tenungan ini. Siluman itu telah memberikan penangkalnya. Kamu tahu, siluman itu yang dulu pernah menenung Gusti Prabu Angingdarma menjadi seekor belibis putih berjambu. Kita harus mencari 7 sumur di 7 gunung untuk memandikan kamu. Kakang akan tetap menyayangi aku, walaupun wujudku sudah berubah menjadi seekor anjing. Kamu tetap kekasihku, Galuh.
Kamu akan kugigit sampai berdarah-darah kalau berani macam-macam dengan gadis lain. Jangan bicara itu, Luluh. Yang penting pikirkan kesembuhanmu. Turunkan aku. Turunkan aku. Kenapa, Luluh? Pokoknya aku tidak mau lewat Kalingapura. Nanti kamu lengket lagi sama si centil tantri. Galuh, kalau aku rela membawamu mencari sumur ketujuh gunung, artinya aku sangat mencintaimu. Lewat manapun. Aku heran dengan jalan pikiranmu. Sekarang kita mau kemana? Galuh, mungkin kita ke arah timur selatan dulu. Di sana ada Gunung Pandan. Ayo. Dan dalam perjalanan ke Gunung Pandan, akhirnya mereka melintasi sebuah warung, dan akhirnya mereka pun mampir ke warung tersebut. Kurang ajar, tidak tahu aturan. Tegur orang itu, Ki. Ini tempat makan manusia, bukan untuk binatang. Baik, Den. Nanti saya tegur, Den. Sekarang, Iya, Den. Sekarang, Den. Sekarang. Maaf, Kisanak. Iya. Anjingnya jangan dibawa masuk. Pengunjung yang lain keberatan. Takut nafsu makan mereka hilang. Maaf Kisanak, saya tidak bisa berpisah dengan anjing kesayangan saya ini. Di rumah pun saya biasa makan dengan dia. Kisanak, ini tempat umum. Di rumahmu kamu boleh jungkir balik dengan anjingmu. Itu urusanmu. Tapi di sini kamu harus mengikuti aturan umum. Baik Kisanak. Suliwa dan anjing itu pun pergi dari warung tersebut. Tapi ketika ia mau pergi, ada salah satu dari mereka yang sengaja memancing emosinya. Maaf, kaki saya tersandung. Hajar mereka, Kakang. Mereka sengaja menyengkat kaki Kakang. Sabar. Lebih baik kita makan dulu. Hei, kamu telah membunuh nafsu makan saya. Makanya saya mau keluar. Kamu pikir dengan pedang di punggungmu, kemudian nyali kami akan ciut? Kamu keliru. Jangan pamer kependekaran di sini, karena di sini gudangnya pendekar. Oh maaf, saya tidak menduga. Dan kalau Tuan tidak Pangeran lama Pangeran- kemudian, salah satu dari pengunjung tersebut langsung menyerang Suliwa. Dan Suliwa pun langsung dikeroyok teman-temannya. Tapi, tidak butuh waktu lama. Mereka semua dihajarnya oleh Suliwa sampai tak berdaya. Maaf Kisanak, apa ini sumur satu-satunya yang ada di Gunung Pandan ini? Oh, setahu saya, sumur ini memang satu-satunya yang ada di sini. Terima kasih Kisanak. Mari. Dan akhirnya, Suliwa menemukan sumur yang pertama, dan langsung saja Galuh pun dimandikan dengan air sumur tersebut. Ini sumur pertama lu. Sini, ya? Ayo. Dingin sekali, Kakang. Kakang, setelah Gunung Pandan, lebih dekat kita ke Gunung Wilis. Terus ke barat, Gunung Lawu, Gunung Merapi. Kemudian Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, dan yang terakhir Gunung Raga Jembangan di utara barat. Ayo. Kakang pasti akan capek sekali kalau harus menggendongku. Tidak.
Kecuali kalau medannya berat. Kata penduduk di bawah tadi, letak sumur itu setelah kita melewati pagar akar gantung. Nah, itu pagarnya. Lu? Galuh? Lu? Ayo lu, ini sumur ke-6. Aku sudah kangen ingin segera melihat kecantikanmu. Aku capek sekali, Kakang. Jangan-jangan sesudah tenungan siluman serigala itu hilang, betisku jadi besar. Galuh. Tinggal 2 sumur lagi loh. Di Gunung Sumbing ini, lalu kita ke utara. Ke arah Gunung Raga Jembangan. Iya, tapi aku capek sekali, Kakang. Kakang juga pasti capek, kan? Ayo. Kamu sudah bisa menggonggong, Lu? Baru nyoba. Memangnya sudah mirip, Kakang? Itu sumurnya, Lu. Sungguh tidak disangka, di sumur yang ke-6 ada penunggunya, dan Suliwa pun terpaksa melawan penunggu di sumur itu. Gunakan garam Suliwa. Ampun, saya menyerah. Kembalikan aku ke permukaan sumur. Cepat! Pakailah minyak nadira ini, dan Tuhan akan bisa tahan di dalam air selama Tuhan mau. Dan kalau Tuhan terjun ke dalam kolam itu, Tuhan akan sampai di permukaan sini. Oleskan minyak itu di lubang hidung untuk tahan bernapas, dan gosokkan di tubuh Tuhan, maka Tuhan akan kalis air. Kakang, Maaf, agak lama, Lu. Rupanya sumur ini ada yang menunggu. Terpaksa aku harus menaklukkan mereka dulu, Lu. Tinggal 1 sumur lagi, kamu akan bebas dari tenungan yang sangat menyengsarakan ini. Dan sementara itu si Bongo, lagi kebingungan mencari jejaknya Suliwa dan Galuh. Galuh? Ini sumur terakhir yang akan menggugurkan semua tenungan yang menimpa dirimu. Galuh, itu timbanya. Kamu tunggu di sini ya. Jangan dekati sumurku. Siapa kamu? Sumur dibuat untuk semua orang. Karena orang membutuhkan air. Dan di sumur yang terakhir Suliwa juga dibuat sangat kaget,
karena di sumur tersebut juga ada penunggunya malah lebih ganas dan beringas. Dan Suliwa pun dibuat kewalahan oleh makhluk penunggu sumur itu. Tapi demi kekasihnya si Galuh Parwati, Suliwa tetap bertahan dengan serangan makhluk tersebut, dan hingga akhirnya makhluk penunggu itu bisa dikalahkan. Ternyata makhluk penunggu sumur itu tidak hanya satu. Dari belakang Suliwa ditikam dan lalu dibawa masuk ke dasar sumur. Tuan. Loh, Tuan Edan nih. Dan akhirnya Bongo menemukan mereka. Tapi Bongo tidak tahu kalau Suliwa sedang bertarung dengan para makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata. Pertarungan pun semakin seru. Makhluk penunggu itu semakin membabi buta. Tapi Suliwa mengimbangi serangannya. Dan hingga akhirnya makhluk penunggu itu, lidahnya dipotong oleh Suliwa, dan dibuat tak berdaya. Jangan-jangan Tuan berkelahi dengan dedemit ini. Oh, mana celuritku? Mana? Bongo. Hah? Oh, weh, ini. Mau kemana kamu, Ngoh? Kok tahu-tahu ada di sini? Ya, memang sengaja mencari Tuan. Kok tega-teganya Tuan meninggalkan saya? Kalinggapura kan bukan daerah saya sendiri. Saya diberi pondokan itu karena saya abdi Tuan. Lah, kalau tuannya pergi, saya jadi nggak enak, no. Kok tahu aku ada di sini? Ya tanya, no. Tanya sama siapa? Sama Wangsit. Wangsit. Iya. Saya tirakat supaya ketemu Tuan dan ini Galuh Parwati. Oh ya, ini Galuh Parwatinya mana? Ini? Hah? Kenapa? Kamu yang sinting, oh. Galuh, sebentar lagi kamu akan terbebas dari tenungan manusia serigala. Ayo.
Dan di sumur yang ketujuh, akhirnya Galuh Parwati sembuh dan terbebas dari tenung siluman serigala. Kok bisa? Kakak, Kamu sudah jadi manusia lagi loh. aku sudah jadi manusia lagi. Iya. Ayo lihat sumur. Aku sudah menjadi manusia lagi, Kakak. Kakak, Saya tidak gila kan? Enggak, saya yang gila kok. Kakak. Kakak. Dia berhasil membebaskan kekasihnya dari tenungku. Kenapa? Kok diam-diam? Enggak, ini gatel kok. Tidak boleh orang kangen ya? Oh boleh, siapa yang larang? Silakan. Silakan. Cerita tentang tenung dari siluman serigala telah berakhir. Dan bila Anda menyukai film kolosal ini, ikuti terus di episode berikutnya. Terima kasih.